Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah, Pak, sehat-sehat. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Kalau Bapak, Alhamdulillah juga sehat-sehat. Oke, bagaimana sebelum kita memulai konseling, kita sepakati dulu waktunya. Ya, Pak. Oke. Kita sepakati waktu konseling itu sekitar 25-30 menitan. Dan jika ada sesuatu yang mendesak, misalnya waktu sholat atau mungkin ada halangan urusan pribadi yang mengakibatkan konseling ini untuk sementara tidak bisa dilanjutkan, kita bisa mengakhiri dulu untuk sementara dan akan dilanjutkan di hari yang akan kita sepakati nanti. Oke, tapi jika tidak ada sesuatu yang mendesak, kita bisa mengakhiri sesuai waktu yang tadi. Jadi apakah Dila setuju dengan kontrak konseling kita? Iya, Pak, setuju. Oke. Jadi bagaimana perkembangannya Dek, tentang permasalahan yang dilalami? Ada sedikit kemajuan, Pak. Oh ya, kemarin Bapak menghubungi wali kelasmu dan melihat nilai-nilai kamu ini bisa dibilang bagus-bagus semua. Tidak ada yang di bawah rata-rata deh. Iya, Pak. Alhamdulillah bagus-bagus semua, Pak. Saya senang sekali karena tidak ada nilai yang jelek. Teman-teman saya juga mengatakan kalau saya ini beruntung. Wah, berarti ini adalah pengalaman yang membahagiakan dan jelas pastinya ini juga membanggakan untuk kamu kan? Iya, Pak. Saya bahagia, tapi sebenarnya saya juga sedih. Loh, katanya tadi bahagia, tapi kenapa sekarang Dila merasa sedih lagi? Saya sedih, Pak, karena saya iri melihat teman-teman yang lain. Mereka bisa percaya diri tampil di depan orang banyak dan bisa berbicara dengan lantang dan ekspresif. Saya jengkel dengan diri saya, Pak. Kenapa cuma bicara di depan umum saja saya tidak bisa? Oke, jadi begini deh. Bapak paham itu, Bapak paham. Namun ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yang artinya begini, dan jangan iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kaum atas sebagian yang lain dan seterusnya. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita diberitahu kalau kita sebagai hamba Allah tidak boleh merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain yang tidak kita miliki, sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi kita. Mungkin akan timbul sikap kufur, nikmat akan kelebihan orang lain itu, bahkan tidak mau menerima karunia Allah. Iya, Pak. Itulah yang saya takutkan, Pak. Saya takut jika saya selalu iri terhadap kelebihan yang dimiliki teman saya yang tidak saya miliki membuat saya memiliki sikap kufur dan tidak mau menerima karunia Allah. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana caranya agar tidak nervous lagi saat tampil di depan kelas, Pak. Hanya saja saya bingung, Pak. Loh, kamu bingung? Kenapa kiranya Dila merasa bingung? Padahal itu adalah hal yang kamu inginkan, karena Iya, Pak. Saya ingin sekali, tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya karena hanya untuk tampil di depan kelas saja saya tidak sanggup. oh, jadi maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu karena untuk tampil di depan kelas harus berlatih terlebih dahulu dengan mereka, begitu? Ya, Pak. Jadi setelah apa yang telah kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil dari pembicaraan kita ini semakin jelas. Oke,
Yang pertama, tekad kamu untuk lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak semakin jelas. Kedua, kamu sebenarnya ingin sekali diajar oleh teman kamu untuk latihan sebelum tampil di depan kelas. Hanya saja kamu merasa takut akan diremehkan oleh teman-teman kamu. Iya, Pak. Tapi sebenarnya Ya, ya, saya ingin sekali diajarkan oleh teman saya itu, Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? oke. Kalau menurut kamu itu bisa membantu, Bapak akan mendukungmu. Intinya jangan ragu, lakukan saja toh. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan menerima bantuan teman kamu, berarti kamu harus siap menerima ocehan teman-teman kamu itu. Dan juga sebelumnya kamu harus berbicara dengan temanmu, serta menjelaskan alasan kenapa kamu harus latihan dulu sebelum tampil di depan kelas, agar mereka dapat mengerti. Tapi bagaimana menurut Bapak kalau saya tidak menerima bantuan teman saya itu? Kalau menurut Bapak, jika kamu menerima bantuan dari teman kamu itu, akan memudahkanmu beradaptasi. Karena kenapa? Yaitu karena yang akan mendengarkan kamu saat kamu tampil di depan kelas salah satunya adalah mereka. Tapi sebelum kamu menerima bantuan dari teman kamu itu, kamu alangkah baiknya perlu menjelaskan bahwa kamu berlatih agar kepercayaan diri kamu itu bisa meningkat saat tampil di depan kelas tanpa terbata-bata lagi, nervous lagi begitu. Kamu bisa mengerti karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh iya, Pak, saya mengerti. Baik, karena sudah azan, Bapak rasa cukup dulu pertemuan kita ya, Nak, ya. Iya, Pak. Oke, Nak. Bapak cukupkan pertemuan kali ini. Nanti kita akan buat jadwal untuk konseling berikutnya. Apakah dia sepakat? Sepakat, Pak. Oke, nah ya. Terima kasih atas ketersediaan Dila. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Dila ya. Iya, Pak. Bapak juga sehat-sehat.